Hai Libra, selamat datang di channel Mama Kay Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang kisah cinta yang menguras emosi kamu dan dia. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Libra, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Kisah cinta yang menguras emosi kamu dan dia. Kita akan cek bareng-bareng ya energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini ya. Ada Two of Cups, ada Four of Wands, ada The Hangman, ada Justice, ada The Tower, ada Five of Wands, ada Knight of Cups, ada Ten of Cups, under the deck ada Three of Pentacles. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kencang Pisces, Leo, Libra, Virgo ya, kencang. Kita mulai bahas ya. Kisah cinta yang menguras emosi kamu dan dia. Di sini banyak keinginan, banyak harapan, dan juga banyak perwujudan yang ingin diwujudkan. Tapi semua itu butuh kerja keras, usaha, perjuangan. Iya, ya tentu hasilnya maksimal akan kita dapat ketika kita berusaha dengan maksimal juga. Dan saat ini mungkin yang dia rasakan adalah bagaimana dia harus memperjuangkan kamu untuk dia jadikan partner hidupnya dia. Karena saat ini dia ngerasa kamu adalah orang yang tepat. Tapi ternyata kamu itu kayak berubah gitu loh. Kenapa berubah gitu? Ya, dia ngerasa kamu berubah. Dia ngerasa kamu nggak seperti apa yang dia ekspektasikan selama ini gitu. Ya, yang selalu bertahan dengan dia meskipun dalam keadaan apapun gitu. Tapi di sini mungkin itu adalah maksudnya itu adalah pendapat dia sepihak gitu ya, secara sepihak, dan kamu di sini sendiri tuh kayak punya alasan tersendiri gitu. Kenapa kamu mungkin berubah atau menghindari dia, membuat jarak dari dia ya, karena kamu merasanya ya hubungan ini nggak bisa diteruskan ya karena kamu dan dia banyak sekali perbedaannya ya. Dan kamu merasa bahwa akan banyak orang yang tersakiti oleh hubungan kalian. Jadi di sini kamu berusaha untuk mundur, berusaha untuk tidak memperdulikan apa yang terjadi, berusaha untuk meyakinkan diri bahwa semua ya bisa terjangkau dengan baik ketika kita mampu melepaskan orang yang kita sayang dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan hati. Dan sekarang tidaklah mudah ya, sangat-sangat tidak mudah bagi dia, bagi kamu juga gitu untuk memperjuangkan keadaan ini. Karena sebenarnya hati menginginkan, cuman keadaan nggak berpihak, nggak mendukung. Itu yang menjadi masalah utama antara kamu dan dia. Ya, itu yang menjadi masalah. Dan di sini butuh waktu juga bagi kamu ataupun bagi dia untuk merenungkan hubungan ini supaya terselesaikan dengan baik. Bagaimana caranya ya? Dengan cara mungkin tidak perlu kayak mengesampingkan yang lain demi kepentingan sendiri gitu, nggak perlu gitu. Yang harus kita pikirkan itu ya bagaimana kebaikan, bukan cuma buat kita tapi buat orang-orang di sekitar kita ya. Meskipun rumit pada kenyataannya hubungan kalian ini, tapi ya percaya saja, kalau jodoh nggak akan kemana. Kalau nanti berjodoh pasti bertemu, meskipun udah pada jauh sekalipun ya jaraknya kamu dan dia. Ya kalau jodoh ya pasti akan ada jalan untuk bertemu gitu. Jodoh itu akan mencari jalannya sendiri gitu untuk mempersatukan kalian. Ya,
Dan di sini nggak perlu khawatir, ya. Kamu nggak perlu khawatir untuk permasalahan kisah cintamu yang kamu hadapi sekarang, ya. Kamu nggak perlu khawatir. Dan sekarang banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, banyak keadaan-keadaan yang sulit kamu kendalikan, banyak masalah juga yang mendekat ketika kita berpikir lain dari apa yang bisa kita lakukan. Ya. Dan sekarang ya kita harus menyadari juga, keinginan kita memang sangatlah penting untuk kita wujudkan, tapi ya kita juga harus tahu batasan, tahu juga konsepnya, jangan gerusa-gerusu, jangan juga kita memaksakan kehendak yang tidak bisa kita sampai, ya maksudnya kita yang nggak bisa kita raih gitu, ya. Karena kalau kita kemerungsung seperti itu ya pasti pada akhirnya hasilnya nggak akan baik gitu, ya hasilnya nggak akan baik. Jadi di sini tetaplah menjadi dirimu sendiri meskipun kamu menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak problem, ya, keadaan yang menyudutkan kamu, keadaan yang tidak bisa kamu ajak kompromi, ya. Dan mau nggak mau ya kita harus mau melewati ini semua, meskipun jalan yang kita pilih itu tidaklah semudah bayangan, tidak serumit yang maksudnya tidak semudah bayangan dan mungkin serumit apa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, ya. Dan di sini kamu harus bisa menyadari bahwa semua yang terjadi ini adalah takdir. Semua yang kita inginkan pasti terjadi ketika kita punya keikhlasan hati, keinginan yang kuat, ya. Kita harus bisa yakin pada diri kita sendiri bahwa apa yang kita lakukan itu semua bukanlah mungkin keinginan kita, tapi ya kita harus bisa memahami bahwa keinginan bisa dirubah ketika kita bisa menguasai apa yang harus kita lakukan ke depannya. Sarannya dari saya untuk kalian para Libra yang resonate dengan pembacaan ini, ikuti intuisimu, ya. Ikuti kata hatimu, lakukan apa yang menurut kamu baik, lakukan apa yang menurut kamu benar, ya. Jangan kamu mudah menyerah, jangan kamu mudah putus asa, dan jangan kamu mudah merasa kamu bukanlah orang yang beruntung gitu. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.